Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Afni Mirlandari, Gita Ahaba, dan Refli Kurniadewi. Di sini kami akan menjelaskan mengenai obat herbal yang memiliki aktivitas antioksidan dan imunodulator. Poin-poin yang akan kita bahas, yang pertama ada penyakit jantung koroner. Pilihan obat herbal yang mengandung antioksidan yaitu ekstrak kulit buah manggis, yaitu produknya ada Garcia. Yang kedua, kita akan membahas mengenai penyakit kanker payudara atau karsinoma mamae. Pilihan obat herbal yang mengandung antioksidan yaitu ekstrak kunyit putih. Produknya ada sari kunyit putih. Yang ketiga, kami membahas penyakit infeksi virus kulit. Pilihan obat herbal yang mengandung imunodulator yaitu ekstrak meniran. Produknya ada Stimuno. Yang keempat, membahas mengenai penyakit alergi. Pilihan obat herbal yang mengandung imunodulator yaitu ekstrak Sarsaparilla. Produknya ada ekstrak Sarsaparilla. Yang pertama, ada penyakit jantung koroner. Di sini kami bahas mengenai definisi, patofisiologi, pilihan pengobatan herbal, mekanisme obat herbal, dan yang terakhir ada produk yang beredar di pasaran. Penyakit jantung koroner merupakan salah satu penyakit jantung mematikan. Penyebab utama terjadinya penyakit ini adalah penyempitan arteri koronaria. Penyempitan terjadi karena adanya kondisi aterosklerosis atau spasme maupun kombinasi dari keduanya. Patofisiologi dari PJK dimulai dengan proses aterosklerosis. Aterosklerosis adalah proses kompleks yang melibatkan pengendapan lipoprotein plasma dan proliferasi elemen seluler di dinding arteri. Kondisi kronis ini berkembang melalui serangkaian tahap yang dimulai dengan fatty stress atau kerak lemak, yang sebagian besar terdiri dari pembentukan foam cell atau sel busa, dan akhirnya berkembang menjadi timbunan plak yang ditutupi oleh fibrous cap, lesi jaringan ikat. Plak ini memberikan penghalang untuk aliran darah arteri dan dapat memicu peristiwa klinis, terutama dalam kondisi yang mendukung ruptur plak dan pembentukan trombos. Jadi awalnya pengendapan dan proliferasi lipoprotein, kemudian menimbulkan plak, dan akhirnya penyempitan pembuluh darah akibat plak atau aterosklerosis. Kemudian, pilihan pengobatan herbal yaitu ada manggis atau Garcinia mangostana L. Adalah tanaman hutan hujan tropis asli Asia Tenggara yang telah digunakan dalam pengobatan tradisional selama berabad-abad. Xanthons, suatu zat plant polychemical dari kulit buah manggis, secara biologi sangat aktif dalam mempengaruhi proses antiperadangan dengan menghambat COX dan memiliki efek melindungi jantung atau kardioprotektif. Penurunan kadar trigliserid oleh ekstrak kulit buah manggis dilakukan dengan cara meningkatkan aktivitas enzim lipoprotein lipase dalam mengurai trigliserid yang terdapat di kilomikron dan VLDL, menurunkan absorpsi lemak dan menghambat pembentukan squalene, serta lewat aktivitas antioksidan yang sangat tinggi di dalamnya. Mekanisme obat herbal. Manfaat antioksidan yaitu meningkatkan fungsi jantung, meningkatkan perlindungan jantung selama perbaikan miokardial. Antioksidan juga telah terbukti mengurangi adesi monoaksid ke endotelium, meningkatkan produksi oksida nitrat dari endotelium, dan meningkatkan vasodilatasi dan menurunkan tekanan darah. Antioksidan yang membantu menjaga plak lebih stabil jika aterosklerosis telah berkembang dan melindungi sel otot polos pembuluh darah manusia terhadap adaptasi LDL, terinduksi, teroksidasi, peningkatan sintesis antioksidan intraseluler glutathione. Kemudian, produk yang beredar di pasaran yaitu ada Gracia Kapsul. Gracia Kapsul adalah obat yang membantu memelihara daya tahan tubuh. Obat ini termasuk dalam golongan jamu. Gracia Kapsul mengandung ekstrak kulit buah manggis. Ekstrak kulit buah manggis mengandung vitamin A, B1, B6, E, dan C, serta xanthon. Xanthon adalah senyawa yang terdiri dari mangostin, mangostenol A, mangostinon B, tropsivilocaston, tofofilin B, alpha-mangostin,
beta-mangostin, garcinon B, mangostanol, flavonoid epikatekin, dan guartanin yang berguna sebagai antioksidan untuk melindungi sel dari proses penuaan, oksidasi, atau kerusakan yang disebabkan oleh radikal bebas. Setiap 400 mg mengandung ekstrak yang setara dengan kulit buah manggis. Penggunaan obat harus sesuai petunjuk pada kemasan dan anjuran dokter. Pengobatan 2 kapsul sebanyak 3 kali sehari dan pemeliharaan kesehatan 1 kapsul sebanyak 3 kali sehari. Kemudian untuk toksisitas, hentikan penggunaan minimal selama 2 minggu sebelum menjalani operasi karena akan memperlambat proses pembekuan darah dan dapat meningkatkan risiko terjadinya perdarahan. Kemudian informasi interaksi obat yang tersedia antara Gracia kapsul dan obat-obatan lain terbatas. Dianjurkan agar pasien berkonsultasi dengan dokter, apoteker, atau penyedia perawatan kesehatan sebelum menggunakan. Terapi non-farmakologi yang pertama ada diet, olahraga, dan mengurangi makanan yang mengandung lemak. Yang kedua, membahas mengenai penyakit kanker payudara atau karsinoma mamae. Di sini kami akan menjelaskan mengenai definisi, patofisiologi, pemilihan pengobatan herbal, mekanisme obat herbal, dan produk yang beredar di pasaran. Langsung saja. Yang pertama ada definisi. Kanker payudara merupakan suatu kondisi sel telah kehilangan pengendalian dan mekanisme normalnya sehingga mengalami pertumbuhan yang tidak normal, cepat, dan tidak terkendali. Kanker payudara merupakan pertumbuhan dan perkembangan sel yang abnormal yang terjadi pada jaringan payudara. Patofisiologinya, proses terjadinya kanker payudara dan masing-masing etiologi antara lain obesitas, radiasi, hiperplasia, optik, riwayat keluarga dengan mengkonsumsi zat-zat karsinogen sehingga merangsang pertumbuhan epitel payudara dan dapat menyebabkan kanker payudara. Kanker payudara berasal dari jaringan epitel dan paling sering terjadi pada sistem duktal. Mula-mula terjadi hiperplasia sel-sel dengan perkembangan sel-sel atipik. Sel-sel ini akan berlanjut menjadi karsinoma in situ dan menginovasi stroma. Kanker membutuhkan waktu 7 tahun untuk bertumbuh dari sebuah sel tunggal sampai menjadi massa yang cukup besar untuk dapat diraba. Kira-kira berdiameter 1 cm. Kemudian untuk pilihan pengobatan herbal, di sini menggunakan kayu putih yang sudah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Dalam farmakologi Cina dan pengobatan tradisional lain disebutkan bahwa tumbuhan ini memiliki sifat yaitu dapat menghentikan perdarahan, antiinflamasi, dan menambah nafsu makan. Tanaman ini juga bersifat antineoplastik atau merusak pembentukan ribosom pada sel kanker atau menghambat pertumbuhan sel kanker. Mekanisme obat herbal. Menurut Aprilia 2009, mengemukakan bahwa kunyit putih dapat mencegah dan menyembuhkan penyakit kanker karena tanaman ini bersifat antineoplastik, yaitu merusak pembentukan ribosom pada sel kanker atau menghambat pertumbuhan sel kanker. Produk yang beredar di pasaran yaitu ada sari kunyit putih, yaitu digunakan untuk membantu memperbaiki daya tahan tubuh pada penderita tumor atau kanker. Sari kunyit putih mengandung ekstrak Curcuma domestica rhizoma sebanyak 500 mg yang setara dengan curcuminoid 100 mg. Dosis pemberian diminum 1-2 kaplet sehari sebelum makan atau sesuai petunjuk dari dokter. Yang ketiga, membahas mengenai penyakit infeksi virus kulit. Langsung saja. Ada definisi, infeksi merupakan proses masuknya mikroorganisme, bakteri, jamur, maupun virus ke dalam tubuh yang kemudian berkembang biak dan menimbulkan penyakit. Infeksi kulit akibat virus masih umum ditemukan dan angka kejadiannya terus bertambah walaupun dengan berbagai modalitas terapi yang saat ini banyak tersedia dan banyak dikembangkan. Patofisiologi, infeksi virus sistemik yang secara klinis tampak sebagai lesi kulit berupa ruam mukolopapular,
Pada infeksi virus setelah fase replikasi awal pada lokasi tertentu, virus akan menyebar ke dalam peredaran darah dan kemudian mencapai kulit. Lesi kulit akibat virus diduga merupakan suatu proses yang dimediasi oleh sistem imun. Pada kondisi lainnya, virus menyebabkan suatu manifestasi lesi vaskuler dan menunjukkan bahwa kulit adalah tempat replikasi virus dan bersifat infeksius. Kemudian, pilihan pengobatan herbal yang digunakan adalah Phyllanthus, yaitu dikenal sebagai meniran. Adalah sebuah tumbuhan liar dengan tinggi 30-40 cm. Tumbuh di daerah tropis seperti Indonesia, India, Brasil, Amazon, dan Texas. Mekanisme obat herbal. Akar dan daun Phyllanthus niruri kaya senyawa flavonoid, antara lain phyllanthine, hipophyllanthine, quercetin, quercitrin, isoquercitrin, astragalin, dan rutin. Banyak senyawa dalam tumbuhan yang telah terbukti memiliki efek imunodulator. Salah satunya adalah senyawa filatin yang terkandung dalam meniran, yang berfungsi sebagai agen imunodulator dengan mekanisme peningkatan aktivitas fagositosis sel makrofag. Produk yang beredar di pasaran yaitu ada Stimunokapsul atau Stimunoforte. Bermanfaat untuk membantu memperbaiki sistem kekebalan tubuh dengan membantu merangsang tubuh memproduksi lebih banyak antibodi dan mengaktifkannya sehingga bisa bekerja optimal. Obat ini mengandung bahan aktif ekstrak tanaman meniran hijau. Beberapa penelitian menyatakan bahwa kandungan ekstrak tanaman meniran hijau ini di dalam Stimunoforte mampu mencegah dan mempercepat proses penyembuhan penyakit infeksi. Produk Stimunoforte tersedia dalam 2 bentuk, yaitu strip isi 10 kapsul dan 1 botol isi 30 kapsul. Kandungan atau komposisi setiap 1 kapsul Stimunoforte adalah 50 mg ekstrak tanaman Phyllanthus niruni. Yang keempat, ada penyakit alergi. Definisi dari penyakit alergi adalah ketidakseimbangan jalur TH1 dan TH2 yang terganggu dan menimbulkan beberapa penyakit antara lain penyakit alergi. Ketidakseimbangan yang terjadi pada penyakit alergi adalah peningkatan aktivitas TH2. Patofisiologi penyakit-penyakit alergi adalah ketidakseimbangan sistem imun, yang mana jalur TH2 lebih dominan. Oleh karena itu, terapi imunodulator yang mengurangi aktivitas sel-sel imun pada jalur TH2 sebaiknya digunakan untuk mengatasi berbagai manifestasi penyakit alergi. Terapi imunodulator yang telah digunakan antara lain adalah imunoterapi. Beberapa tumbuhan obat dapat pula memodulasi sel-sel imun yang terlalu aktif. Tumbuhan obat tersebut antara lain Phyllanthus niruri, Physalis angulata, Similac officinalis, dan Pavovia paniculata. Pilihan obat herbal yaitu ada Sarsaparilla, adalah tanaman tropis dari genus Similac. Sarsaparilla sudah dikenal dengan pengobatan di Eropa dan juga terdaftar sebagai jenis ramuan di Amerika Serikat untuk mengobati sifilis. Akar tanaman Sarsaparilla dapat digunakan untuk mengobati masalah sendi seperti radang sendi dan menyembuhkan masalah kulit seperti psoriasis, eksem, dan dermatitis. Mekanisme obat herbal dari psoriasis adalah kondisi di mana kulit menjadi bersisik dan tampak bercak merah yang terasa nyeri. Psoriasis disebabkan oleh adanya penumbuhan sel kulit mati. Sarsaparilla adalah solusi untuk mengatasi psoriasis. Manfaat Sarsaparilla untuk kesehatan kulit ini dikarenakan adanya kandungan senyawa steroid saponin yang dapat memproduksi endotoksin untuk mengikat toksin. Selain psoriasis, masalah kulit lainnya juga bisa diatasi dengan mengonsumsi Sarsaparilla adalah ruam, luka, dan eksem. Produk yang beredar di pasaran ada Similac officinalis, Sarsaparilla, mempunyai efek utama sebagai imunodulator, secara selektif mengurangi sel-sel imun yang aktif berlebihan seperti pada penyakit maupun alergi. Sarsaparilla digunakan untuk mengobati psoriasis, dermatitis, lepra, dan penyakit kulit lainnya. Bagian herba yang digunakan adalah akar dengan dosis setengah sampai 1 cangkir
2-3 kali per hari. Sarsaparilla dapat berinteraksi dengan obat-obatan tertentu dan dapat menyebabkan efek dalam penyerapan obat lain, di antaranya digoxin dan litium. Jadi, kesimpulannya, antioksidan merupakan senyawa yang dapat menghambat reaksi oksidasi dengan cara mengikat radikal bebas dan molekul yang sangat reaktif. Sedangkan, untuk imunodulator adalah bahan atau obat yang dapat mengembalikan keseimbangan sistem imun. Tanaman yang digunakan untuk pengobatan herbal penyakit jantung ada manggis. Pilihan pengobatan herbal untuk penyakit kanker atau karsinoma mammae adalah kunyit putih atau Kaempferia rotunda L. Pilihan pengobatan herbal dari infeksi virus pada kulit ada Phyllanthus, dikenal sebagai meniran, dan pilihan pengobatan herbal dari penyakit alergi Sarsaparilla adalah tanaman tropis dari genus Milac. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok 1. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.